Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utamakan dan yang paling diutamakan yaitu kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa dan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita limpahan nikmat iman, Islam dan ihsan, yang pada hari ini Allah telah memberikan nikmat sehat wal afiah sehingga kita dapat berkumpul kembali di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiah, yang mana di majlis ilmu adalah tempatnya para wali Allah berkumpul, yang mana setiap dibacakan atau diperdengarkan suatu ilmu maka Allah akan menurunkan rahmatnya dan para malaikat akan senantiasa berzikir untuk orang yang selalu senantiasa duduk di majlis ilmu. Pada kali ini kita ingin melanjutkan kajian kita yang telah lalu. Pada hari ini kita ingin membahas mengenai asbabun nuzul dari Quran surah Al-Baqarah ayat 199 sampai 201. Ya, kali ini kita ingin membahas tafsir Al-Wajiz karangan Wahbah Juwaili. Sebelum kita memasuki pembahasan kita yaitu asbabun nuzul, kita ingin sedikit membacakan atau melihat tafsir surah yang akan kita bahas asbabun nuzulnya ini dari penjelasan Wahbah Juwaili tafsir Al-Wajiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang-orang yang bertolak yaitu Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini disebutkan di tafsir yang dikarang oleh Wahbah Juwaili, summa inda fa'u ayyuhal hajjaj, kemudian bersegeralah orang-orang yang berhaji, minal Muzdalifah, dari Muzdalifah, subhal yaumil id, di pagi harinya pagi Id, min haitsu yufidun nas min Arafah, di mana ketika itu telah berakhir orang-orang yang di Arafah. Watlubul maghfirah, lalu mintalah ampunan kata Allah, fi mawatin, di tempat-tempat yang diterima. Maksud tempat-tempat yang diterima di sini adalah tempat yang dimana ketika kita berdoa Allah itu langsung mengijabah, langsung mendengar doa-doa kita, atau al-ijabati wal qabul, atau tempat yang makbul. Innallaha katsirul maghfirah, sesungguhnya Allah banyak ampunannya, wasi'ur rahmah, luas rahmatnya, bittaibin, kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi konteks dari ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang sangat mulia dibanding orang yang sudah alim tetapi dia tidak menyadari akan kesalahannya. Maka dari ini kita selalu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita di hari ini yang telah kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Langsung kita maksud tentang asbabun nuzul turunnya ayat ini, sebab-sebab dari kenapa Allah sih menurunkan ayat ini gitu. Nah, melalui ayat ini Allah itu menegaskan bahwa yang berhaji tidak ada orang yang paling mulia. Nah, pada saat itu ada suatu suku, yaitu suku Quraisy, yang tidak mau wukuf bersama suku lainnya. Nah, di sini berarti konteksnya adalah Allah ini tidak memandang bahwasanya dari suku A atau suku B mana yang paling mulia. Nah, di situ kan ada suku Quraisy yang sombong, tidak mau ingin
sambil bersama-sama wukuf dengan suku yang lainnya. Nah, lalu di tafsir Al-Wajiz ini diterangkan bahwasanya Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, katanya yaitu orang-orang Arab dulu biasanya berwukuf di Arafah. Nah, sedangkan suku Quraisy melakukan wukuf itu di Musdalifah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 199. Jadi dapat diambil kesimpulan asbabun nuzul dari Quran surah Al-Baqarah ayat 199 itu menceritakan bahwa Allah tidak memandang orang yang berhaji itu yang mana yang paling mulia. Karena di situ dulu itu ada suku Quraisy dan suku lainnya itu tidak mau bersama-sama wukuf gitu. Nah, tuh. Langsung lanjut kita ke ayat yang 200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Nah, apabila kamu telah menyelesaikan manasik haji atau rangkaian ibadah haji yang telah kita laksanakan telah usai, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun." Wahbah Zuhaili menerangkan di tafsirnya, wa minhum, dan dari mereka, mayyatlubu fid dunya, barang siapa yang mengharapkan meminta di dunia ini sa'atar rizqi wal afiyata wal amni, luasnya rezeki dan kesehatan dan keamanan atau kesejahteraan untuk dirinya, wa zaujati, dan istrinya, wal waladis sholihin, untuk anak-anaknya yang soleh, fil akhiratil jannah, dan mengharap di akhirat nanti surga. Seorang yang berdoa tadi untuk dimintakan luas rezekinya, sehat, untuk keamanan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, untuk istri, anak-anak yang soleh. Nah, dan dia tuh selalu ingin mengharapkan surga, yaitu di sini dijelaskan waradwanu, yaitu surga ridwan, wal wiqayatu min adzabin nar, dan meminta perlindungan pencegahan dari azab neraka. Nah, maksud dari meminta perlindungan atau pencegahan dari azab neraka yaitu ada sebuah ungkapan, al wiqayatu khairu minal ilazi, yaitu pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah dihindarkan dari azab neraka. Sesuai dengan ungkapan tadi, kita ini mencegah sebelum mencegah sesuatu itu lebih baik daripada mengobatinya. Sedia payung sebelum hujan. Nah, konteksnya berarti dia itu minta perlindungan daripada azab neraka. Nah, ayat ini turun itu untuk menegur pada saat itu masyarakat Arab yang selalu berkumpul usai berhaji untuk sekadar membangga-banggakan leluhurnya. Nah, Allah menegaskan bahwa yang semestinya mereka lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada saat itu masyarakat jahiliyah itu bukannya mengingat Allah, malah membangga-banggakan nenek moyangnya, karena yang mana pada saat itu nenek moyangnya itu telah diberi sebuah rezeki. Nah, niatnya cucu-cucunya itu membanggakan neneknya itu, nenek moyangnya, biar diberi rezeki juga. Padahal kan senantiasa di situ tuh harus selalu berzikir kepada Allah agar diberi rezeki juga. Tapi sebaliknya malah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tafsir Al-Wajiz dijelaskan, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid. Nah, katanya apabila sudah menyelesaikan manasik haji, orang-orang dulu itu berkumpul di dekat Jamrah, lalu menyebut-nyebut para leluhur mereka serta berbuat
perbuatan mulia mereka di masa jahiliyah. Nah, lalu maka turunlah ayat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau membacakan tentang Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia maupun di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Nah, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya itu menjelaskan, faida faraqtum min a'malil haji yauman nahar. Maka apabila kalian telah menyelesaikan dari rangkaian ibadah haji pada hari nahar, wahyazam yu waddabahu wal khalqu wa tawaful ifadah, yaitu melontarkan jumrah, menyembelih dan bercukur dan tawaf ifadah. Fadhkurullaha dzikran hasanan. Nah, maka berzikirlah kepada Allah dengan yang baik-baik, bilhamdi wa sana'i wa tahlili wa takbiri kafdikharikum bi aslafikum wa butulatikum. Nah, dengan berzikir dengan yang baik-baik itu apa? Itu dengan mengucapkan puji-pujian, dengan bertahlil, dengan bertakbir, seperti apa? Pengagungan kalian itu dengan nenek moyang kalian dulu, yang katanya seperti pahlawan. Nah, kan yang seharusnya Allah yang kalian agungkan, yang kalian sanjung-sanjung dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah nenek moyang. Nah, Abu Zuhaili menjelaskan seperti itu. Bal aksaru dzikran wa ihtimaman wa tadarruan. Tetapi dengan lebih banyak zikir, perhatian dan permohonan, kata Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya. Famin nasi may yaslubu fid dunya rizqa wal mansiba wan nasra. Maka di antara manusia ada orang yang meminta di dunia rezeki, kedudukan dan kemenangan atau pertolongan. Wa ma lahu fil akhirah min nasibin. Dan tidaklah ia mendapatkan bagian di akhirat kelak. Nah, maka barang siapa orang yang berdoanya itu hanya untuk dunia saja, maka itulah yang didapat. Seperti hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama tentang niat itu, kalau kita ingin mendapatkan wanita itu untuk urusan dunia saja, maka yang ia dapat itu, yang kita niatkan untuk wanita, ya ia dapatkan wanita itu. Tetapi kalau kita ingin meniatkan sesuatu dengan akhirat, maka insya Allah dunia akan mengikutnya. Nah, di sini sebab turunnya ayat di tafsir Al-Wajiz dijelaskan, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya dulu itu ada sebagian orang Arab yang datang ke tempat wukuf dan berdoa. Berdoanya itu begini, ya Allah, jadikanlah tahun ini banyak turun hujan sehingga tanah menjadi subur dan penuh kemakmuran atau kejayaan. Tanahnya itu apabila ditanami sesuatu itu akan subur. Nah, mereka sama sekali tidak menyebut akhirat. Maka Allah menurunkan firman ini, ayat 201, sesuai dengan penjelasan Wahbah Zuhaili. Kita berdoa untuk ladang kita, untuk sawah kita, untuk apapun yang bersifat dunia, maka itulah yang kita dapat. Maka tanamlah sesuatu, insya Allah kita akan memanennya, dengan catatan, dengan syarat niat hanya untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kajian pada malam hari ini. Saya salah hilafnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.